Ya, oh ya, ada tips dari kamu soal untuk memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan kamu. Tipsnya yaitu dengan cara menghitung passing grade latihan soal kamu, lalu dicocokkan dengan passing grade jurusan-jurusan yang ada. Jadi, di sini kesannya kamu memilih jurusan itu tidak seperti memilih kucing dalam karung ya. Artinya, kalau kamu sudah mengetahui berapa passing grade kamu bisa milih jurusan yang sesuai dengan potensi kemampuan yang kamu miliki. Nah, hal itu dilakukan agar peluang lolusnya lebih besar tentunya. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Kamu Soal. Sebelum kalian lebih lanjut nonton video ini, jangan lupa ya tekan tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan informasi-informasi menarik dari Kamu Soal. Dan yang jelas kalian harus tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Kembali lagi bersama aku Irwan di sini. Nah, memilih jurusan di perguruan tinggi tentunya butuh beragam pertimbangan, mulai dari pelajaran yang diminati, terus prospek kerja, dan bisa juga mengenai biayanya. Oke, kali ini kita bakalan ngebahas tentang 7 jurusan kuliah anak IPS paling banyak diminati. Pastikan kamu harus memilih sesuai apa yang menjadi minat kamu, bakat, passion, dan kemampuan yang kamu miliki ya. Oh iya, ada tips dari Kamu Soal untuk memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan kamu. Tipsnya yaitu dengan cara menghitung passing grade latihan soal kamu, lalu dicocokkan dengan passing grade jurusan-jurusan yang ada. Jadi di sini kesannya kamu memilih jurusan itu tidak seperti memilih kucing dalam karung ya. Artinya kalau kamu sudah mengetahui berapa passing grade kamu bisa milih jurusan yang sesuai dengan potensi kemampuan yang kamu miliki. Nah, hal itu dilakukan agar peluang lolusnya lebih besar tentunya. Oke, kita lanjut. 7 jurusan kuliah untuk anak IPS yang banyak diminati. Yang pertama ada psikolog. Bagi kamu yang suka mengamati perilaku orang-orang di sekitar, dan punya rasa penasaran yang cukup tinggi, jurusan psikolog adalah opsi yang sangat cocok nih buat kamu. Jurusan psikolog ini mempelajari tentang mental, pikiran, dan perilaku manusia. Bahkan prodi ini banyak juga loh peminatnya. Contohnya psikolog anak, psikologi pendidikan, dan psikologi industri. Prodi ini terbilang cukup luas cakupan ilmunya. Nah, makanya kamu bisa bekerja sebagai HRD, Market Research, Counseling, Psikologi Klinis, Psikolog Organisasi Industri, Terapis Pernikahan atau anak dan atau keluarga. Nah, yang kedua kita ada ekonomi. Tidak hanya dapat bekerja di kantor, kamu juga bisa menjadi pengusaha. Tak heran jika jurusan ini selalu ramai peminatnya karena prospek kerjanya yang cukup bagus. Setelah lulus, kamu bisa menjadi akuntan, analis investasi, penasihat keuangan, manajer pajak, konsultan bisnis, dan wirausaha. Gimana? Kalian udah tahu lagi? Yang ketiga, kita ada ilmu politik. Nah, siapa nih yang suka berpolitik? Kamu atau mungkin kamu. Nah, cocok banget nih kamu bisa pilih jurusan ilmu politik nih. Nah, di jurusan ini para mahasiswanya diharapkan untuk bisa melakukan research dan bersikap kritis dalam menganalisa setiap fenomena dunia yang mempengaruhi dinamika struktur politik suatu negara. Nah, oh iya, untuk kamu yang tidak mau menjadi politikus nih, nah kamu bisa banget nih mengembangkan karir kamu sebagai misal kayak analis politik, dosen, terus peneliti, aktivis LSM, jurnalis politik, humas. Gimana? Kalian tertarik? Yang keempat, kita ada ilmu komunikasi. Bagi kamu yang suka berbicara di depan orang banyak nih, atau mungkin suka bercerita, kamu bisa masuk jurusan ilmu komunikasi nih. Nah, khusus untuk jurusan yang satu ini nih juga punya peluang karir yang sangat cukup luas, bahkan hampir di semua bidang kehidupan loh. Nah, selain jurnalis, kamu juga bisa mencoba pekerjaan lain seperti market research analyst, penyiar radio, presenter berita, penulis, profesi lain di bidang periklanan, publikasi, sampai bisnis dan manajemen. Nah, lalu yang kelima kita ada jurnalistik.
perlu diketahui saat ini perkembangan dunia digital dan internet mendorong media akan terus tumbuh. Imbasnya, masyarakat akan butuh informasi berita yang jelas dan akurat. Ketika kamu tertarik kerja di media, maka harus belajar ilmu pengetahuan seputar jurnalistik, yakni analis media, ilmu komunikasi, creative writing, press release, research, dan sebagainya. Nah, untuk profesi atau prospek kerja karirnya seperti wartawan TV, koran, atau media online, kemudian ada editor, penulis, copy, editor, dosen, dan analis media. Gimana, kalian tertarik nggak? Nah, yang keenam ada hubungan internasional atau yang biasanya disebut HI. Nah, untuk prodi ini nih, kamu bisa banget nih belajar banyak tentang relasi, interaksi antar negara, diplomasi, kajian sosial transnasional, politik internasional, dan lain-lain. Dan sedangkan saat kamu lulus kuliah nantinya kamu bisa bekerja sebagai pejabat diplomatik, PNS, jurnalis, konsultan politik, wartawan internasional, dan konsultan imigrasi. Nah, gimana, tertarik kan? Nah, yang terakhir kita ada pembahasan ilmu hukum nih. Yang terakhir yang ketujuh ya. Nah, jurusan yang satu ini nih selalu banyak peminatnya loh. Apalagi kamu yang punya kepedulian terhadap hukum di Indonesia. Maka program studi ilmu hukum ini bisa menjadi pilihan yang sangat tepat. Tahu sendiri kan hukum di Indonesia kayak apa? Nah, sarjana hukum ini punya prospek pekerjaan yang cukup cemerlang loh. Nah, di antaranya ada sebagai pengacara, konsultan hukum, jaksa, notaris, dan hakim. Oke guys, itu tadi adalah 7 jurusan kuliah anak IPS yang bisa dipilih dan prospek kerjanya yang akan kamu dapatkan di masa yang akan datang. Nah, jadi buat kamu nih yang masih galau, masih bingung, bimbang, dan lain-lain, yuk teman-teman, jangan galau lagi, segera tentukan pilihan kamu dan siap melangkah sekarang. Nah, jangan lupa kamu juga bisa diskusi dengan orang tua maupun kakak kelas yang jadi senior kamu sebelumnya ya. Nah, selamat memilih. Nah, terima kasih teman-teman udah nonton konten ini sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa ya, like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya, serta share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Nah, terus kira-kira habis ini teman-teman mau dibikinin konten tentang apa nih? Nah, komen di bawah dong, kami tunggu ya. Jangan lupa juga follow Instagram, Twitter, dan TikTok kami di @kamusoal. See you teman-teman.